Akhirnya kelas hari ini selesai juga. Ya ampun, otakku udah tua banget. Iya lagi, tadi juga dosennya pas ngejelasin cepet pisan. Pas gue ngerjain juga sambil bilang wet dosennya. Iya lagi. Untungnya tadi gue sambil ngerekam sih, jadi gue bisa dengerin lagi kalau gue lupa sama apa yang dijelasin. Ngomong-ngomong, tugas sosial linguistik udah mulai ngerjain belum? Belum selesai sih, gue baru bikin outletnya. Gue sempet konfusit juga buat bikin analisisnya. Santai wae, udah ntar kita kerjain bareng-barengnya di perpustakaan biar lebih gampang. Ide bagus. Soalnya kalau ngerjain sendiri suka mager gak sih? Ujung-ujungnya malah scroll TikTok. Nah itu dia, tadi niatnya bikin 5 menit. Totalnya 1 jam. Time management gue bener-bener bad banget nih. Jelek banget lagi, makanya gue sekarang suka nyalain D&D di HP gue. Iya, bagus juga ya. Yaudah deh, nanti gue coba. By the way, kalian lapar gak? Lapar pisan, belum kena sangu dari pagi. Sama, gue juga. Tadi cuma sempet beli roti sama kopi doang. Nah, ayo tuh. Kalau kayak gitu, kita ke kantin yuk. Kayaknya ada menu baru deh di sana. Serius, order menu. Alhamdulillah ya, gue udah kenyang banget nih tadi habis makan. Iya lagi sama. Tadi gue juga makan rice bowl sama mie yang pedes. Wah, dia enak banget sih. Tapi semoga harganya tetap student friendly ya. Iyalah, kalau misalkan malam kita makan sebelahnya depan kampus, lebih ngena. Setuju banget. Abis ini kita langsung ngerjain tugas yuk. Jangan sampai kita pulang tapi nggak ada progresnya. Deal. Siap bos. Oke, sekarang kita mulai ya. Gue bagian pendahuluan. Oke, berarti gue nyari jurnal ya. Oh yaudah tuh gue bikin PPT ya. Tapi jangan lupa cari referensi yang kredibel ya. Oh oke, tenang. Gue bakalan nyari di Google Scholar deh. Siap, bener sih, biar dosen nggak bilang sumber itu asal-asalan. Ini kok jaringan wifi lemot banget sih. Cuma ada biasa kali. Soalnya kalau banyak yang pakai kayak gitu, wifi suka kadang lemot sama loading. Makanya gue pakai hotspot sendiri. Yaudah kalau gitu gue pakai hotspot dong. Iya udah, pakai aja. Tugas kita ternyata hampir selesai juga ya. Iya ya, tinggal bikin kesimpulan sama daftar pustaka nih. Nice, berarti nanti malam kita tinggal review lagi nih. Oh boleh, jadi kita perlu meeting lagi nggak di Google Meet? Ayo sih, boleh. Boleh, jam 8 gimana? Weekend nanti kalian pada ada acara nggak? Belum ada sih, wah emang. Pengen healing dikit sih, tapi enaknya kemana ya? Bandung kali ya, cuman kalau Bandung itu kayaknya macet deh. Iya, yang penting banyak tempat ngopinya. Gue sih bebas aja kemana, yang penting bisa refreshing deh. Setuju banget. Apalagi kan kalau di Tanta tugas numpuk. Exactly, sebelum masuk di Ziwi kita harus recharge energi dulu biar enak. Deal ya, tapi kita fokus ke tugas dulu nih, biar cepet kelar. Gas. Setuju. Baik, telah teman-teman menyaksikan sedikit video singkat terkait fenomena campur kode dan alih kode dalam kehidupan mahasiswa. Untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk memberikan pemaparan atau penjelasan terkait kedua hal tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk membahas campur kode terlebih dahulu. Campur kode adalah peristiwa penggunaan unsur-unsur bahasa lain seperti kata, frasa, atau ungkapan ke dalam bahasa yang sedang digunakan tanpa berpindah sepenuhnya ke bahasa lain. Dalam dialog tersebut, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tetapi para tokoh beberapa kali menyisipkan unsur bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Contoh campur kode bahasa Inggris tampak pada kata full, wait, record, confused, good idea, dan lain-lain. Untuk kalimat sementara itu, campur kode dalam bahasa Sunda terlihat pada kata atau ungkapan seperti pisan, hayu atuh, santai wae, ngeunah, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut hanya menjadi sisipan dalam kalimat bahasa Indonesia sehingga tidak mengubah bahasa utama percakapan. Dari sudut pandang sosiolinguistik, campur kode pada percakapan tersebut terjadi karena ketiga tokoh merupakan mahasiswa yang berada dalam lingkungan akademik dan pergaulan yang akrab. Penggunaan istilah bahasa Inggris berkaitan dengan dunia pendidikan, teknologi, dan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan penggunaan bahasa Sunda menunjukkan identitas kedaerahan serta kedekatan hubungan antar tokoh. Campur kode ini membuat percakapan terasa lebih santai, alami, dan mencerminkan kebiasaan berbahasa masyarakat bilingual atau multilingual yang mampu memadukan beberapa bahasa dalam satu tuturan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas alih kode. Alih kode merupakan peristiwa berpindahnya penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain secara utuh dalam suatu percakapan sesuai dengan situasi atau tujuan tertentu. Pada dialog di atas, alih kode dapat dilihat ketika salah satu tokoh mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris, misalnya "What's the menu?" Kemudian lawan bicara menjawab kembali menggunakan bahasa Indonesia, yaitu katanya ada rice bowl sama mie pedas. Contoh lainnya terdapat pada pertanyaan "Why?" yang dijawab menggunakan bahasa Indonesia. Mau healing dikit, ke Majalengka atau ke Bandung juga boleh. Nah, peralihan ini menunjukkan adanya perpindahan bahasa dalam suatu rangkaian percakapan. Ditinjau dari kajian sosiolinguistik, alih kode dalam dialog tersebut terjadi karena para tokoh memiliki kemampuan menggunakan lebih dari satu bahasa dan merasa nyaman berpindah bahasa saat berinteraksi. Peralihan ke bahasa Inggris berfungsi untuk memberikan variasi, menambah kesan modern, serta mencerminkan kebiasaan komunikasi mahasiswa yang akrab dengan istilah asing. Setelah tujuan komunikasi tercapai, mereka kembali menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Dengan demikian, alih kode pada dialog ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan penutur, situasi percakapan, dan latar belakang sosial yang mendukung penggunaan lebih dari satu bahasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili seluruh anggota. Mohon maaf jika ada salah dan keliru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll